Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat keimanan dan keislaman. Serta masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang harus kita syukuri. Sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Upaya, mengajar mata pelajaran IPA kelas 9. Juga mendapat tugas tambahan sebagai PKS bidang kurikulum bersama Ibu Hajah Nunung Dania SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Salah satu tugas PKS kurikulum yaitu menyusun program pembelajaran, termasuk di dalamnya menyusun jadwal pelajaran. Anak-anakku yang berbahagia, pada rangkaian kegiatan MPLS online ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran dan cara pembelajaran daring di masa penyebaran COVID-19. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, akan saya paparkan bahan materinya. Strategi pembelajaran dan cara belajar daring di masa pandemi COVID-19. Kegiatan MPLS online SMP Negeri 1 Ciaurbeti tahun ajaran 2020-2021 Selasa 22 Juli 2020. Dasar pembelajaran daring ini adalah yang pertama, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, Surat Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Surat Edaran Bupati nomor 420 garis miring 4617 Disdiktik 1 garis miring 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Tujuan: 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. 2. Mengkaji perlunya pembelajaran melalui daring atau luring bagi siswa. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Pilihan cara pembelajaran dari rumah. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau disebut dengan pembelajaran daring. Jadi daring itu singkatan dari dalam jaringan. Pembelajaran daring ini tentunya melalui sebuah perangkat telekomunikasi, ya,
melalui jaringan internet. Jadi pembelajaran daring yaitu adalah pembelajaran menggunakan jaringan internet. Jadi peserta harus baik guru ataupun siswa harus memiliki perangkat internet. Begitu pula dengan perangkat HP atau laptop. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring ini yaitu dengan cara guru berkunjung ke rumah siswa atau home visit. Biasanya pembelajaran jarak jauh luring ini dilakukan untuk siswa yang tidak terakses dengan internet atau tidak memiliki HP. Lanjutkan. 3 komponen utama pembelajaran daring. Yang pertama adalah lingkungan belajar daring. Jadi lingkungannya harus mendukung pada pembelajaran daring, terutama lingkungan peserta didik atau siswa, yaitu lingkungan yang harus terjangkau dengan sinyal internet. Yang kedua, peran fasilitator atau di sini ada peran guru atau bisa juga dibantu oleh operator. Guru atau operator harus bisa memfasilitasi program pembelajaran melalui aplikasi LMS, Learning Message System, atau boleh juga bisa menggunakan grup WhatsApp, atau bisa juga menggunakan Google Classroom, atau juga bisa menggunakan Zoom Meeting dan lain sejenisnya. Jadi peran fasilitator harus bisa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk proses pembelajaran daring. Yang ketiga, perangkat sosial media. Jadi harus ada HP, harus ada laptop, baik itu guru maupun siswa. Berikutnya, peran guru mata pelajaran. Yang pertama, guru membuat mata pelajaran atau menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan di kelasnya sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar atau SKPBM. Yang kedua, menentukan alur pembelajaran. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan melalui daring. Apakah melalui Google Classroom, apakah melalui WhatsApp, atau melalui Zoom Meeting dan lain sebagainya. Sebelum pembelajaran dimulai, guru harus menyampaikan dulu alurnya, tata caranya, sehingga nanti kalian peserta didik dapat memahami alur proses pembelajaran baik melalui Google Classroom, WhatsApp Group, atau Zoom Meeting. Karena masing-masing aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda. Berikutnya nomor 3, guru menentukan pembobotan nilai. Nah, guru nanti di dalam Google Classroom, di dalam WhatsApp, itu akan melakukan penilaian dan menentukan bobot penilaian untuk setiap soal yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah
menambah perangkat pembelajaran. Ya. Jadi guru di dalam aplikasi harus menyusun perangkat pembelajaran. Begitu pula RPP sebelum membuat aplikasi. Dibuatlah RPP daring, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dengan daring. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Seperti tadi, setelah melakukan pembobotan, guru akan melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik, yaitu dari hasil tugas yang dikerjakan atau LK-LK yang dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Selanjutnya, peran peserta didik. Yang pertama adalah bergabung di dalam kelas. Bergabung misalnya di dalam Google Class. Ya. Untuk kelas 8 dan 9. Untuk kelas 7 sementara bergabung di dalam grup WhatsApp atau WAG, WhatsApp Group. Kemudian berikutnya membuka materi di tiap mata pelajaran. Setiap guru mata pelajaran akan memberikan materi, dilanjutkan dengan LK atau tugas. Jadi, peserta didik wajib membuka materi dan mempelajarinya. Kemudian, yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Mengerjakan evaluasi, kalau bentuknya evaluasi. Kemudian mengerjakan LK-LK, kalau bentuknya soal pertanyaan ya. Mengikuti forum diskusi, kalau di dalamnya ada diskusi tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat adalah melihat perkembangan diri ya, melihat perkembangan nilai di dalam Google Classroom kalau di Google Classroom. Selanjutnya, bagaimana langkah pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Di antaranya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan. 1. Sekolah mengeluarkan surat edaran setelah berkoordinasi dengan komite sekolah yang mengacu pada surat edaran Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Yang kedua, berkoordinasi juga dengan komite sekolah, konsultasi dengan kedinasan dan pengawas pembina sekolah, komunikasi dengan MKKS. Kemudian berikutnya, membuat piket guru di sekolah. Ini adalah surat edaran sekolah, kepala sekolah yang ditujukan kepada Bapak Ibu guru, orang tua siswa, perihal penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Yang intinya adalah 1. Kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dan luring mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 3 Agustus 2020. Yang kedua, pembelajaran daring dilaksanakan melalui HP atau laptop. Guru melakukan pendampingan belajar kepada siswa di rumah dengan menggunakan program aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting atau sejenisnya. Ketiga, pembelajaran luring dilaksanakan dengan cara kunjung home visit atau menitip tugas hasil tugas ke teman terdekat. Itu surat edaran dari Kepala Sekolah SMP 1 Ciurbeti tentang penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. 4. Mendata kepemilikan HP dan nomor WA. Alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh wali kelas untuk setiap siswa baru khususnya memiliki grup-grup WhatsApp setiap kelasnya. Yang kelima, membuat jadwal pelajaran dengan PBM daring. Ya, nanti kita lihat jadwal pelajaran berbasis daring. Kemudian seluruh guru mapel yang mengajar di kelas
harus menjadi anggota WhatsApp di setiap kelas yang diajarnya jika menggunakan WhatsApp Group. Ya, jika menggunakan Google Classroom, maka setiap guru mapel masuk di Google Classroom dan siswa masuk di kelasnya masing-masing. Mengadakan workshop pelatihan tentang langkah-langkah pembelajaran daring bagi guru. Ini alhamdulillah sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu guru sudah melakukan pelatihan tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran secara daring. Ini adalah jadwal pelajaran daring ya, SMP Negeri 1 Ciaur Beti tahun pelajaran 2020-2021. Saya akan membahas khusus kelas 7 saja, karena yang di sini adalah dalam rangkaian kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Pelaksanaan pembelajaran daring itu 5 hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, di mana rata-rata setiap hari terdiri atas 2 sesi, kecuali hari Senin ada 3 sesi, yaitu ada jam ketiga. Masing-masing sesi durasinya kurang lebih 2 jam. Sesi yang pertama adalah jam 7.30 sampai dengan jam 9.30. Kemudian yang sesi kedua jam 9.30 sampai jam 11.30. Dan sesi yang ketiga khusus Senin itu jam 12.30 setelah duhur sampai jam 14.30. Baik, saya jelaskan untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, dan sampai dengan 7I. Itu jadwal pada hari Senin adalah sesi yang pertama dari jam 7.30 sampai dengan jam 9.30 selama kurang lebih 2 jam. Itu adalah pelajaran PAI ya. Jadi belajar PAI. Kemudian masih hari Senin, sesi keduanya jam 9.30 sampai jam 11.30 dilanjutkan dengan pelajaran PKN. Dan setelah sholat duhur, sesi ketiga jam 12.30 sampai dengan jam 14.30 selama 120 menit atau 2 jam adalah dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadwal ini nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi dan tugas, baik melalui aplikasi Google Classroom ataupun juga bisa melalui aplikasi WhatsApp Group. Ya, setiap peserta atau kalian siswa harus memahami materi dari tiap-tiap guru mata pelajaran, kemudian mengerjakan tugas pada saat itu. Jadi pada waktu itu silakan kalian kerjakan tugas. Ya, dan sekaligus mengirimkan kembali pada saat itu, pada hari itu juga, sehingga nanti tidak menumpuk ya di hari berikutnya. Jadi kalau satu hari itu tidak dikerjakan tugasnya, maka di hari berikutnya akan nambah lagi pelajaran yang lain. Misalnya hari Selasa, sesi yang kesatunya matematik dan sesi yang keduanya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau PAI PKN Bahasa Indonesia tidak selesai pada hari Senin, maka nanti akan bertambah tugasnya lagi dengan matematika dan bahasa Inggris pada hari Selasa beri. Jadi diusahakan setiap hari tugasnya diselesaikan langsung, sehingga tidak ada penumpukan tugas. Kemudian untuk hari Rabu IPA Seni Budaya, hari Kamis IPS dan Penjas, hari Jumat Prakaya dan Bahasa Sunda. Nah, itu ada jam-jamnya, sesi-sesinya. Itu khusus untuk kelas 7A sampai dengan 7I. Kelas 8 dan kelas 9 tidak dibahas ya. Itu mata pelajarannya berbeda setiap sesinya dengan kelas 7. Baik, dilanjutkan. Untuk pelaksanaan PBM daring, jadi pelaksanaan belajar dari rumah, ada yang melalui grup WhatsApp, Google Classroom, ya, kemudian Google Form. Biasanya Google Form ini adalah untuk ulangan harian atau evaluasi. Grup WhatsApp dan grup Google Classroom itu untuk pemberian materi dan LK atau tugas.
Kemudian setiap minggu sesuai jadwal, guru akan memberikan materi dan tugas pembelajaran melalui GC, yaitu Google Classroom atau WAG, WhatsApp Group, dan jawabannya dikirim melalui GC atau WAG. Guru melakukan absensi atau mengabsen dan memberikan penilaian kepada siswa. Siswa yang tidak bisa ikut GC atau WAG akan ada kunjungan belajar ke rumahnya atau home visit atau guru kunjung. Lanjutkan, setelah pembelajaran, selain siswa mengirimkan tugas, juga mengirimkan satu foto kegiatan siswa yang sedang melaksanakan belajar daring. Jadi nanti ketika kalian sedang melaksanakan pembelajaran daring di rumah, kalian cukup memfotokan satu foto ya untuk tiap mata pelajaran. Kemudian dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian guru juga akan melaporkan satu foto kegiatan guru yang sedang melakukan pembelajaran daring setiap minggunya kepada kepala sekolah melalui nanti PKS kurikulum. Bukti bahwa telah melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian supervisi laporan guru melalui grup WA memastikan pembelajaran baik online ataupun offline, yaitu kunjungan tadi, bisa dilakukan guru sesuai dengan yang direncanakan. Itu supervisi ya, pemantauan atau laporan guru kepada kepala sekolah. Memastikan pembelajaran bermakna sesuai dengan kemampuan siswa. Bisa membaca buku, membuka internet, menyimak video, bisa membuat video, atau melakukan kecakapan sehari-hari di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, memastikan guru tidak hanya memberikan tugas saja, tetapi juga memberikan materi di awal sebelum tugas, dan umpan balik terhadap hasil belajarnya berupa komentar atau memberikan nilai kepada siswa. Setiap minggu, guru melaporkan hasil pembelajarnya melalui WA atau Google Form. Terima kasih. Demikianlah paparan materi dari saya. Tentunya saya tidak lupa mengingatkan kembali kepada kalian tentang pembelajaran daring maupun pembelajaran luring, yaitu pembelajaran jarak jauh, serta jadwal pelajaran selama semester ganjil pembelajaran daring yang tadi, tahun ajaran 2020-2021. Pembelajaran daring dapat dilakukan melalui aplikasi WAG, WhatsApp Group, GC, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain-lain. Nah, apa bedanya Zoom Meeting dengan WAG atau GC? Kalau WhatsApp Group, Google Classroom itu tidak langsung tatap muka. Sedangkan kalau Zoom Meeting itu bisa tatap muka secara virtual melalui video. Mungkin kalian sudah mencobanya ya untuk Zoom Meeting. Kemudian pembelajaran luring dapat dilakukan dengan tadi guru kunjung atau home visit. Setiap siswa harus mempelajari bahan ajar tugas yang bisa disampaikan guru sampai guru melakukan penilaian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat, serta mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat belajar. Semoga tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.